Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pernahkah kalian berpikir tentang tanah yang kita pijak, gunung yang menjulang, dan gempa yang terjadi di permukaan bumi? Hari ini, kita akan mempelajari litosfer, yaitu lapisan bumi yang membentuk dan memengaruhi berbagai fenomena tersebut. Mari kita mulai pembelajaran dengan semangat. 1. Pengertian litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer berasal dari kata lithos diartikan sebagai batu, sedangkan sphaira diartikan sebagai lapisan atau bola. Jadi litosfer dapat diartikan yaitu batuan yang membentuk bagian terluar bumi dan menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas kehidupan manusia. Litosfer terdiri atas dua bagian utama, yaitu 1. Kerak bumi, crust. Merupakan lapisan paling luar bumi, tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Kerak bumi terdiri atas kerak benua, menyusun daratan atau benua. Kerak samudra, menyusun dasar samudra. 2. Mantel bumi bagian atas. Terletak di bawah kerak bumi dan bersama kerak membentuk lapisan litosfer yang bersifat padat dan kaku. Litosfer merupakan tempat terjadinya berbagai proses geologi, seperti 1. Gempa bumi. 2. Aktivitas gunung api. 3. Pembentukan pegunungan. 4. Pelapukan. 5. Erosi. 6. Pembentukan tanah. Mengapa litosfer penting? Karena litosfer menyediakan berbagai sumber daya bagi kehidupan, antara lain 1. Tanah untuk pertanian. 2. Bahan tambang. 3. Mineral. 4. Batuan. 5. Energi panas bumi. 6. Ruang untuk permukiman dan pembangunan. Namun, dinamika litosfer juga dapat menimbulkan bencana seperti 1. Gempa bumi. 2. Letusan gunung api. 3. Tanah longsor. 2. Struktur lapisan bumi. Secara umum, bumi tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, pada bagian ini, kita akan membahas satu persatu karakteristik dari setiap lapisan tersebut. Mari kita mulai. 1. Kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi: pertama, kerak benua. Dengan karakteristik membentuk daratan relatif lebih tebal, banyak tersusun oleh batuan granit, memiliki massa jenis lebih rendah. Kedua, kerak samudra. Karakteristik berada di dasar laut, lebih tipis, banyak tersusun oleh batuan basalt, memiliki massa jenis lebih besar. 2. Mantel bumi. Mantel merupakan lapisan di bawah kerak bumi. Karakteristiknya sangat tebal, tersusun atas material batuan panas, memiliki suhu tinggi, terjadi arus konveksi. Arus konveksi di dalam mantel berperan penting dalam pergerakan lempeng tektonik. 3. Inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi 1. Inti luar, bersifat cair, tersusun terutama oleh besi dan nikel. 2. Inti dalam, memiliki suhu sangat tinggi, berada pada tekanan sangat besar, terutama tersusun atas besi dan nikel. Perhatikan gambar berikut. Dalam gambar tersebut menunjukkan struktur lapisan penyusun bumi dalam bentuk penampang melintang. Lapisan bumi terdiri atas kerak bumi sebagai lapisan terluar, mantel bumi di bawahnya, serta inti luar dan inti dalam yang berada di bagian paling dalam bumi. 3. Tektonik lempeng.
Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa lapisan terluar bumi, litosfer, terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang terus bergerak di atas lapisan yang lebih lunak di bawahnya, astenosfer. Litosfer bumi tidak berupa satu lapisan utuh, melainkan terbagi menjadi beberapa lempeng yang terus bergerak. Contohnya, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik. Mengapa Indonesia sering mengalami gempa dan letusan gunung api? Gempa dan letusan gunung api yang sering terjadi di Indonesia, ini disebabkan karena Indonesia berada pada wilayah pertemuan beberapa lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng tersebut menyebabkan Indonesia memiliki 1. Banyak gunung api. 2. Aktivitas gempa bumi yang tinggi. 3. Potensi tsunami. 4. Bentang alam yang kompleks. 4. Batuan dan siklus batuan. Batuan adalah kumpulan mineral yang terbentuk secara alami dan menyusun bagian utama litosfer. Secara umum, berdasarkan proses pembentukannya, batuan dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, pada bagian ini, kita akan membahas satu persatu jenis batuan tersebut. Mari kita mulai. 1. Batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari proses pendinginan dan pembekuan magma. Batuan beku terdiri dari berbagai jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, batuan beku dalam. Batuan ini terbentuk jauh di dalam bumi. Dengan karakter, pendinginannya berlangsung lambat sehingga kristalnya besar. Contoh: granit, diorit, gabbro. Kedua, batuan beku korok. Batuan ini terbentuk di antara bagian dalam dan permukaan bumi. Contoh: porfiri. Ketiga, batuan beku luar. Terbentuk di permukaan bumi. Pendinginannya cepat sehingga kristalnya kecil. Contoh: basalt, obsidian, batu apung. Berikut gambar dari batuan beku yang terdiri dari gambar batuan beku dalam, gambar batuan beku korok, dan gambar batuan beku luar. 2. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil pengendapan, sedimentasi, material seperti pecahan batuan, mineral, sisa makhluk hidup, atau endapan kimia yang kemudian mengalami pemadatan dan penyemenan selama waktu yang lama. Batuan sedimen terbentuk dari material hasil pelapukan, erosi, pengangkutan, pengendapan, pemadatan. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen terbagi atas. Pertama, sedimen klastik. Terbentuk dari pecahan batuan. Contoh: batu pasir, konglomerat. Kedua, sedimen kimiawi. Terbentuk melalui proses kimia. Contoh: batu kapur. Selanjutnya ketiga, sedimen organik. Terbentuk dari sisa makhluk hidup. Contoh: batu bara. Berikutnya batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang mengalami perubahan karena tekanan tinggi, suhu tinggi, atau keduanya. Contoh: batuan kapur menjadi batuan marmer, batuan pasir menjadi kuarsit, granit menjadi gneis, dan batu serpih menjadi sabak. Siklus batuan. Batuan yang menyusun kerak bumi tidak bersifat tetap, melainkan mengalami perubahan secara terus-menerus melalui berbagai proses alam. Siklus batuan menggambarkan proses perubahan dari satu jenis batuan ke jenis batuan lainnya, seperti batuan beku, batuan sedimen,
dan batuan metamorf. Magma yang keluar dari dalam bumi mengalami pendinginan akibat terkontaminasi udara, sehingga mendingin menjadi batuan beku. Setelah terjadi pembekuan atau pemadatan, maka terjadilah proses pengikisan dan pelapukan yang membentuk sedimen. Inilah yang dimaksud dengan proses batuan sedimen. Batuan sedimen tadi akan lanjut mengalami proses selanjutnya, yaitu tekanan dan suhu tinggi yang terjadi dalam periode tertentu sehingga menjadi batuan metamorf. Proses tadi tidak berhenti di situ, melainkan akan mengalami proses selanjutnya, yaitu proses peleburan sehingga kembali menjadi magma. 5. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Jenis-jenis tektonisme. 1. Epirogenesis. Gerakan kerak bumi yang berlangsung lambat dan meliputi wilayah yang sangat luas. Epirogenesis positif adalah gerakan turunnya daratan secara perlahan dan meliputi wilayah yang luas, sehingga permukaan laut seolah-olah mengalami kenaikan dan dapat menggenangi sebagian daratan. Epirogenesis negatif adalah gerakan naiknya daratan secara perlahan dan meliputi wilayah yang sangat luas, sehingga permukaan laut seolah-olah mengalami penurunan. 2. Orogenesis. Gerakan kerak bumi yang relatif lebih cepat dan kuat pada wilayah yang lebih sempit sehingga dapat membentuk pegunungan. Akibatnya antara lain lipatan, patahan, lembah, pegunungan. Berikut contoh gambar yang menampilkan kondisi fisik lipatan, patahan, pegunungan, dan lembah. Di mana lipatan adalah peristiwa pembengkokan atau pelengkungan lapisan batuan akibat adanya tekanan yang bekerja secara terus-menerus dari dalam bumi. Tekanan tersebut umumnya berasal dari gerakan lempeng tektonik. Sedangkan patahan adalah peristiwa retaknya lapisan batuan yang disertai dengan pergeseran posisi batuan akibat tenaga dari dalam bumi. Patahan umumnya terjadi karena adanya tekanan, tarikan, atau gesekan akibat pergerakan lempeng tektonik. Kemudian, pegunungan adalah kumpulan gunung yang saling berhubungan dan membentuk suatu rangkaian atau wilayah pegunungan. Pegunungan biasanya terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, atau proses geologi lainnya. Begitu pula lembah adalah wilayah permukaan bumi yang lebih rendah dan memanjang, biasanya berada di antara dua pegunungan atau perbukitan. Lembah sering dilalui oleh sungai dan memiliki tanah yang relatif subur. 2. Vulkanisme. Vulkanisme adalah aktivitas naiknya magma dari dalam bumi menuju bagian kerak bumi atau permukaan bumi. Magma merupakan batuan cair yang berada di dalam bumi. Intrusi magma. Intrusi magma adalah proses penyusupan magma ke dalam lapisan batuan tanpa mencapai permukaan bumi. Bentuk intrusi antara lain batolit, lakolit, sil, daik atau korok. Gambar tersebut menunjukkan proses intrusi magma, yaitu penyusupan magma dari dapur magma, magma induk, ke dalam celah atau rekahan lapisan batuan di bawah permukaan bumi. Magma dapat membentuk berbagai struktur, seperti batolit, lakolit, lopolit, sil, ambang, dan daik, korok. Jika magma tersebut mendingin dan membeku sebelum mencapai permukaan, maka akan terbentuk batuan beku intrusif, plutonik. Ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah keluarnya magma hingga ke permukaan bumi. Ketika magma keluar ke permukaan, magma disebut lava. Bentuk ekstrusi antara lain batu andesit, batu riolit, batu obsidian, batu apung. Gambar tersebut menunjukkan proses ekstrusi magma, yaitu keluarnya magma dari dalam bumi menuju permukaan melalui saluran magma dan kawah atau vent. Setelah mencapai permukaan, magma disebut lava dan dapat disertai gas, abu, serta material piroklastik.
Berdasarkan sifatnya, ekstrusi dapat berupa efusif dengan aliran lava yang relatif tenang atau eksplosif yang menghasilkan letusan. Proses ini dapat membentuk berbagai bentang alam, seperti gunung api, dataran lava, kerucut parasit, dan kubah lava. Jenis gunung api. Gunung api merupakan salah satu bentuk kenampakan alam yang terbentuk akibat aktivitas magma dari dalam bumi. Berdasarkan bentuk dan proses terbentuknya, gunung api dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis gunung api tersebut memiliki ciri, bentuk, serta karakteristik yang berbeda-beda, yaitu gunung api strato, gunung api perisai, dan gunung api maar. 1. Gunung api strato. Ciri-ciri: berbentuk kerucut, lereng relatif curam, terbentuk dari lapisan lava dan material vulkanik. 2. Gunung api perisai. Ciri-ciri: bentuk landai, lava sangat encer, wilayahnya luas. 3. Gunung api maar. Terbentuk akibat letusan eksplosif. Biasanya memiliki kawah yang relatif lebar. Ciri-ciri: memiliki kawah yang lebar. Terbentuk akibat letusan eksplosif. Kawahnya sering terisi air. Dampak vulkanisme. Dampak positif: 1. Tanah menjadi subur. 2. Menghasilkan bahan tambang. 3. Menyediakan energi panas bumi. 4. Menjadi objek wisata. 5. Menyediakan material bangunan. Dampak negatif: 1. Hujan abu. 2. Aliran lava. 3. Awan panas. 4. Lahar. 5. Kerusakan permukiman. 6. Gangguan kesehatan. 3. Seisme. Seisme adalah peristiwa getaran atau guncangan pada permukaan bumi yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Jenis gempa berdasarkan penyebabnya. Gempa bumi merupakan peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan, tekanan, atau pergeseran lempeng-lempeng tektonik di dalam kerak bumi. 2. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas gunung api, terutama karena pergerakan magma dan tekanan gas dari dalam bumi. 3. Gempa runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat runtuhnya massa batuan, gua, terowongan, atau lapisan tanah. Dampak gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Kekuatan gempa, kedalaman pusat gempa, serta kondisi wilayah yang terdampak akan memengaruhi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Berikut contoh dampak yang ditimbulkan oleh gempa. 1. Bangunan rusak. 2. Korban jiwa. 3. Tanah longsor. 4. Kebakaran. 5. Tsunami. Mitigasi gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan berbagai kerugian bagi manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi gempa bumi untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Berikut mitigasi sebelum gempa. 1. Mengetahui jalur evakuasi. 2. Memperkuat bangunan. 3. Menyiapkan tas darurat. Mitigasi saat gempa. 1. Tetap tenang. 2. Berlindung di bawah meja yang kuat. 3. Menjauhi kaca. 4. Jangan menggunakan lift. Mitigasi setelah gempa.
1. Keluar menuju tempat aman. 2. Mengikuti informasi resmi. 3. Membantu kelompok rentan jika memungkinkan. 4. Mewaspadai gempa susulan. 6. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang bekerja pada permukaan bumi dan menyebabkan perubahan bentuk muka bumi. Tenaga ini umumnya dipengaruhi oleh air, angin, sinar matahari, perubahan suhu, gelombang laut, serta aktivitas makhluk hidup. Sumber tenaga eksogen antara lain: 1. Air. 2. Angin. 3. Gelombang. 4. Organisme. 5. Perubahan suhu. 6. Gravitasi. Tenaga eksogen meliputi: 1. Pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya atau berubahnya batuan di permukaan bumi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil akibat pengaruh faktor alam, tanpa mengalami perpindahan tempat secara langsung. Jenis-jenis pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran atau perubahan batuan yang terjadi di permukaan bumi akibat berbagai faktor alam. Berdasarkan proses dan faktor penyebabnya, pelapukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan fisik, mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis, organik. Masing-masing jenis pelapukan memiliki proses dan karakteristik yang berbeda. Berikut jenis-jenis pelapukan. 1. Pelapukan fisik atau mekanik. Pelapukan fisik atau mekanik adalah proses hancurnya batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah susunan kimia batuan tersebut. Proses ini terjadi akibat pengaruh perubahan suhu, tekanan, air, dan faktor alam lainnya. Penyebabnya: perubahan suhu, pembekuan air, tekanan. 2. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah proses penghancuran dan perubahan batuan akibat reaksi kimia antara mineral penyusun batuan dengan air, oksigen, karbon dioksida, atau zat kimia lainnya. Dalam proses ini, komposisi kimia mineral batuan dapat berubah sehingga batuan menjadi lebih rapuh dan mudah hancur. Contoh pelapukan kimia: air hujan yang mengandung karbon dioksida dapat melarutkan batu kapur. Oksigen menyebabkan mineral yang mengandung besi mengalami oksidasi sehingga batuan berubah warna menjadi kecoklatan atau kemerahan. Air dapat bereaksi dengan mineral tertentu dan menghasilkan mineral baru, seperti mineral lempung. 3. Pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah proses penghancuran atau perubahan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Aktivitas tersebut dapat membuat batuan menjadi retak, pecah, atau mengalami perubahan secara perlahan. Contoh pelapukan biologis: 1. Akar pohon tumbuh masuk ke dalam celah batuan sehingga celah semakin lebar dan batuan akhirnya pecah. 2. Lumut dan mikroorganisme yang tumbuh di permukaan batuan dapat menghasilkan zat tertentu yang membantu mempercepat pelapukan. 3. Hewan seperti cacing dan semut menggali tanah di sekitar batuan sehingga batuan lebih mudah terkena air dan udara. 2. Erosi. Erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan material tanah atau batuan dari suatu tempat ke tempat lain oleh tenaga alam, seperti air, angin, gelombang laut, dan gletser. Jenis-jenis erosi. 1. Erosi air. Disebabkan oleh air hujan atau aliran sungai. 2. Erosi angin. Disebut juga deflasi. Umumnya terjadi di daerah kering. 3. Erosi gelombang laut. Disebut abrasi. Terjadi di wilayah pantai. 4. Erosi gletser. Disebabkan oleh pergerakan es. Dampak erosi: 1. Tanah menjadi kurang subur. 2. Terjadi sedimentasi sungai. 3.
terjadi pendangkalan waduk. 4. Produktivitas pertanian menurun. 3. Gerak massa tanah. Gerak massa adalah perpindahan material tanah atau batuan dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah karena pengaruh gravitasi. Contoh gerak massa tanah. 1. Tanah longsor. 2. Runtuhan batu. 3. Rayapan tanah. Faktor penyebab longsor. 1. Curah hujan tinggi. 2. Lereng yang curam. 3. Tanah yang mudah bergerak. 4. Berkurangnya vegetasi. 5. Aktivitas manusia. 6. Gempa bumi. Upaya mitigasi longsor. 1. Rebusasi. 2. Pembuatan terasering. 3. Menjaga vegetasi. 4. Tidak membangun di daerah rawan. 5. Membuat sistem drainase yang baik. 4. Sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil pelapukan dan erosi yang telah diangkut oleh tenaga alam, seperti air, angin, gelombang laut, atau gletser. Jenis-jenis sedimentasi. 1. Sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial adalah proses pengendapan material yang dibawa oleh aliran air, terutama sungai. Material tersebut merupakan hasil pelapukan dan erosi yang dapat berupa pasir, lumpur, kerikil, tanah, dan batuan. Contoh: delta, dataran banjir. 2. Sedimentasi marin. Sedimentasi marin adalah proses pengendapan material di wilayah laut atau pantai yang dibawa dan dipengaruhi oleh tenaga laut, seperti gelombang, arus laut, dan pasang surut. 3. Sedimentasi aeolis. Sedimentasi aeolis adalah proses pengendapan material yang dibawa oleh angin. Proses ini umumnya terjadi di daerah yang memiliki vegetasi sedikit, permukaan tanah kering, dan angin yang cukup kuat, seperti gurun, pantai, atau daerah terbuka. 4. Sedimentasi glasial. Sedimentasi glasial adalah proses pengendapan material yang dibawa oleh gletser atau massa es yang bergerak. Material yang dibawa dapat berupa batu, kerikil, pasir, lumpur, dan tanah. Alhamdulillah, pembelajaran tentang litosfer hari ini telah selesai. Semoga materi yang kita pelajari dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam memahami berbagai fenomena di permukaan bumi. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pedosfer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.